Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami kelompok 3 pengantar manajemen kelas A Pendidikan Ekonomi. Kali ini, kami akan membawakan video pembelajaran mengenai pengawasan dan pengendalian organisasi. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke videonya. Sebelum kita masuk ke materi yang lebih jauh, sebelumnya kita harus mengerti dulu apa pengertian dari pengawasan. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired result, menurut Schermerhorn 2020. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. The process of ensuring that actual activities come from the planned activities menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert tahun 1995. Selanjutnya, beberapa gejala yang memerlukan pengawasan. Fungsi manajemen yang diarahkan untuk melakukan pengawasan atas apa yang telah direncanakan dan bagaimana langkah-langkah koreksinya dinamakan dengan fungsi pengawasan atau pengendalian. Dalam terminologi bahasa Inggris, fungsi ini sering dinamakan dengan fungsi controlling, evaluating, appraising, dan correcting. Semua istilah ini memiliki arti yang hampir sama, yaitu mengontrol atau mengendalikan, mengevaluasi, menilai atau mengukur, dan mengoreksi. Akan tetapi, dikarenakan fungsi manajemen yang diperlukan tidak hanya pengawasan, namun mencakup juga penetapan standar kinerja perusahaan, pengukuran kinerja yang dicapai perusahaan, dan pengambilan tindakan koreksi sekiranya standar kinerja menyimpang dari semestinya. Maka penamaan fungsi controlling lebih banyak digunakan, dan dalam bahasa Indonesia, istilah pengawasan lebih banyak digunakan. Selanjutnya, kita masuk ke materi tujuan dari fungsi pengawasan. Griffin tahun 2000 menjelaskan bahwa terdapat 4 tujuan dari fungsi pengawasan. Keempat tujuan tersebut adalah adaptasi lingkungan, meminimalkan kegagalan, meminimumkan biaya, dan mengantisipasi kompleksitas dari organisasi. Pada adaptasi lingkungan, tujuan pertama dari fungsi pengawasan adalah agar perusahaan dapat terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan, baik lingkungan yang bersifat internal maupun lingkungan eksternal. Sebagai contoh, ketika teknologi informasi dan komputer belum secanggih saat ini, kualifikasi minimum tenaga kerja di sebuah perusahaan barangkali hanya dibatasi pada kemampuan mengetik atau kualifikasi pendidikan minimum seperti SMO dan lain-lain. Namun saat ini ketika hampir seluruh perusahaan menggunakan komputer sebagai ujung tombak kegiatan sehari-harinya, yaitu dari mulai pengetikan, pemrosesan data, laporan keuangan, dan lain sebagainya, maka kualifikasi minimum untuk tenaga kerja menjadi berubah. Saat ini, seseorang yang ingin bekerja di perusahaan tentu sudah dipersyaratkan untuk memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer. Dalam hal ini, perusahaan perlu menyesuaikan diri dalam hal penggunaan tenaga kerjanya. Ketika kegiatan perusahaan perlu menyesuaikan diri dengan penggunaan teknologi komputer, maka perusahaan pun perlu melakukan pengawasan dan evaluasi atas tenaga kerja yang dimilikinya. Standar kualifikasi tenaga kerja akhirnya harus disesuaikan. Kedua, meminimumkan kegagalan. Tujuan kedua dari fungsi pengawasan adalah untuk meminimumkan kegagalan. Ketika perusahaan melakukan kegiatan produksinya misalnya, perusahaan berharap agar kegagalan seminimal mungkin. Ketika perusahaan memiliki target produksi sebanyak 10.000 unit, maka perusahaan berharap bahwa bagian produksi dapat menghasilkan produk sebanyak unit tersebut. Katakanlah, ketika bagian produksi ternyata hanya mampu menghasilkan 9.000 unit yang memenuhi standar dan 1.000 unit yang tidak memenuhi standar, maka perusahaan mengalami 1.000 unit kegagalan dalam produksi. Dan hal tersebut akan sangat merugikan perusahaan karena target tidak tercapai. Oleh karena itu, perusahaan perlu menjalankan fungsi pengawasan agar kegagalan-kegagalan tersebut dapat diminimumkan. Ketiga, ada meminimumkan biaya. Tujuan ketiga dari fungsi pengawasan adalah meminimumkan biaya. Sebagaimana contoh yang dikemukakan di atas, ketika perusahaan mengalami kegagalan sebanyak 1.000 unit, maka akan ada pemborosan biaya sebanyak 1.000 unit yang tidak memberikan keuntungan bagi perusahaan. Oleh karena itu, fungsi pengawasan melalui penetapan standar tertentu dalam meminimumkan kegagalan dalam produksi misalnya, akan dapat meminimumkan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Keempat, antisipasi kompleksitas organisasi.
Tujuan terakhir dari fungsi pengawasan adalah agar perusahaan dapat mengantisipasi berbagai kegiatan organisasi yang kompleks. Ketika kegiatan perusahaan hanya memproduksi satu jenis barang atau 10 orang pekerja, atau dua bagian dalam struktur organisasi, barangkali kegiatan manajemen dapat relatif mudah untuk dilakukan. Akan tetapi, sekiranya organisasi atau perusahaan memproduksi katakanlah 10 jenis barang 1000 orang pekerja dan 5 departemen dengan masing-masing departemen terdiri dari 3 subdepartemen dan terdapat satu departemen yang terdiri dari 30 cabang perusahaan di daerah lain, maka pekerjaan organisasi menjadi tidak sederhana dan cenderung kompleks. Kompleksitas tersebut dari mulai pengelolaan terhadap produk, tenaga kerja, hingga berbagai prosedur yang terkait dengan manajemen organisasi. Oleh karena itu, jelas fungsi pengawasan memiliki peran penting untuk menjamin bahwa kompleksitas tersebut dapat diantisipasi dengan baik. Baiklah, kita masuk ke materi proses pengawasan. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan dalam fungsi pengawasan ini? Langkah-langkah ini, sebagaimana diterangkan dalam gambar yang sudah ditampilkan, adalah terdiri dari yang pertama ada penetapan standar dan metode penilaian kerja. Yang kedua ada penilaian kerja. Yang ketiga ada penilaian apakah kinerja memenuhi standar ataukah tidak. Dan yang keempat ada pengambilan tindakan koreksi. Secara garis besar, ada 3 kemungkinan hasil penilaian antara kinerja dan standar agar tujuan tercapai. Yang pertama, kinerja lebih besar dari standar, di mana dalam kondisi ini organisasi mencapai kinerja yang terbaik karena berada di atas standar. Yang kedua, kinerja sama dengan standar, di mana dalam kondisi ini organisasi mencapai kinerja baik, namun pada tingkat yang paling minimum karena kinerja sama dengan standar. Dan yang terakhir, kinerja lebih kecil dari standar, di mana dalam kondisi ini organisasi mencapai kinerja yang buruk atau tidak sesuai dengan yang diharapkan karena berada di bawah standar. Beberapa gejala yang memerlukan pengawasan. Menurut Kreitner 1992, beberapa gejala yang biasanya menunjukkan perlu adanya kontrol atau pengawasan dan pengendalian perusahaan adalah yang pertama ada terjadi penurunan pendapatan atau profit, namun tak begitu jelas faktor penyebabnya. Yang kedua ada penurunan kualitas pelayanan atau teridentifikasi dari adanya keluhan pelanggan. Yang ketiga ketidakpuasan pegawai, teridentifikasi dari adanya keluhan pegawai, produktivitas kerja yang menurun dan lain sebagainya. Yang keempat ada berkurangnya kas perusahaan. Yang kelima ada banyaknya pegawai atau pekerja yang menganggur. Yang keenam, tidak terorganisasinya setiap pekerjaan dengan baik. Yang ketujuh, biaya yang melebihi anggaran. Dan yang terakhir, adanya penghamburan dan inefisiensi. Beberapa gejala tadi dapat membantu perusahaan untuk mengenali bahwa terdapat masalah dalam kegiatan perusahaan yang memerlukan tindak lanjut guna dilakukan perbaikan. Pengawasan berdasarkan proses kegiatan. Terdapat 3 jenis fungsi pengawasan yang pada umumnya dilakukan manajemen di organisasi, terutama yang terkait dengan faktor waktu dalam menjalankan fungsi pengawasan, yaitu pengawasan awal atau feed-forward controlling. Yang kedua ada pengawasan proses atau concurrent controlling, dan yang ketiga ada pengawasan akhir atau feedback controlling. Pengawasan awal dilakukan biasanya untuk memastikan apakah seluruh faktor input produksi telah sesuai dengan standar ataukah tidak. Kualitas dan kuantitas bahan baku, kualifikasi tenaga kerja yang akan ditugaskan, kesiapan mesin, dan lain sebagainya adalah sebagian contoh dari pengawasan awal atau feed-forward controlling. Kedua, pengawasan proses merupakan pengawasan dilakukan pada saat sebuah proses tengah berlangsung. Ketika seluruh faktor input produksi telah sesuai dengan standar, maka pengawasan proses pada dasarnya dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh pengerjaan organisasi dijalankan sesuai dengan rencana dan prosedur kerja yang telah ditetapkan, serta memastikan bahwa seluruh perangkat pendukung berjalan sebagaimana mestinya. Yang ketiga ada pengawasan akhir, yang merupakan pengawasan yang dilakukan pada saat akhir proses pengerjaan sesuatu, yaitu untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh pada saat pengerjaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan di awal dan proses yang telah dikerjakan.
Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar yang sudah ditampilkan. Beberapa faktor yang terkait dengan pengawasan dalam bidang sumber daya manusia atau SDM. Untuk memastikan agar SDM bekerja sesuai dengan tugas yang telah diberikan kepada mereka, setiap kepala departemen atau kepala bagian mengawasi apakah setiap SDM melakukan pekerjaan sesuai dengan deskripsi jabatan atau job description yang diberikan kepada mereka ataukah tidak. Selain itu, manajer SDM perlu memastikan apakah setiap deskripsi jabatan telah sesuai dengan kemampuan mereka ataukah tidak. Perusahaan juga dapat memberlakukan semacam sistem disiplin kerja atau employee discipline system untuk memastikan bahwa setiap pekerja bertugas sebagaimana mestinya. Untuk memastikan SDM mendapat kompensasi serta manfaat yang diharapkan, perusahaan dapat menerapkan sistem kompensasi tertentu yang disampaikan secara transparan kepada seluruh pegawai atau SDM perusahaan, sehingga setiap pegawai akan berusaha untuk menunjukkan kinerja yang terbaik sesuai dengan sistem kompensasi yang diberlakukan perusahaan. Untuk memastikan agar SDM dapat meningkatkan produktivitasnya, maka perusahaan perlu menetapkan semacam sistem pengembangan karir bagi setiap pekerja, sehingga mereka dapat merencanakan karirnya masing-masing dan termotivasi untuk terus mengembangkan diri sesuai dengan sistem pengembangan karir yang diberlakukan, serta sistem kompensasi dan manfaat tertentu yang juga diberlakukan oleh perusahaan. Terdapat 3 kunci pokok dalam memahami bagaimana sumber daya manusia dapat diawasi dan dikendalikan. Ketiga kunci pokok tersebut adalah motivasi atau motivation, kepuasan atau satisfaction, dan kepemimpinan atau leadership. Perusahaan perlu memahami, mengawasi, dan mengendalikan motif-motif yang mendorong mengapa pegawai atau karyawan misalnya bekerja baik maupun sebaliknya. Perusahaan perlu juga memahami, mengawasi, dan mengendalikan bagaimana kepuasan yang diharapkan para pegawai atau karyawan dapat tercapai sesuai dengan keadaan yang dihadapi perusahaan. Setelah perusahaan memahami faktor motivasi dan kepuasan ini, perusahaan perlu mengambil tindakan pengendalian yang sesuai dengan pendekatan kepemimpinan yang sesuai dengan keadaan para pekerja. Disinilah faktor gaya kepemimpinan atau leadership style akan sangat mempengaruhi. Pengawasan di bagian informasi. Pengawasan di bagian ini bertugas untuk memastikan apakah setiap informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan setiap saat dapat bersedia atau tidak. Untuk mendapatkan informasi tersebut, pengawasan di bagian informasi dapat menggunakan teknologi komputer dan teknologi informasi dan juga menerapkan sistem informasi manajemen. Untuk bagian pengawasan di bagian keuangan ini merupakan salah satu bagian yang memegang peranan penting dalam kegiatan perusahaan. Secara sederhana, bagian keuangan adalah bagian yang menyangkut penyediaan sumber-sumber dana perusahaan dan kegiatan-kegiatan yang menyangkut alokasi dari dana-dana tersebut. Dalam pengelolaan bagian keuangan, dapat menggunakan analisis laporan keuangan atau financial statement analysis, juga dengan menggunakan manajemen kas atau cash management, serta pengelolaan biaya atau cost control. Pengawasan di bagian pemasaran. Kegiatan di bagian pemasaran sebagaimana dikemukakan oleh Berkowitz dan kawan-kawan tahun 2000 pada dasarnya menyangkut bagaimana perusahaan mampu mengidentifikasi apa sebenarnya yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pelanggan atau konsumen dan dengan cara bagaimana perusahaan dapat memuaskannya. Kegiatan identifikasi keinginan pelanggan dilakukan perusahaan melalui kegiatan berupa penelitian pasar atau market research yang selain berfungsi untuk mengetahui informasi mengenai pelanggan, juga untuk mengetahui karakteristik produk yang diinginkan oleh pelanggan sehingga perusahaan mendapatkan informasi yang sangat berharga untuk dapat dihasilkan dalam kegiatan perusahaan. Dengan penelitian pasar ini, perusahaan dapat meminimalkan kegagalan yang mungkin diakibatkan oleh ketidaksesuaian produk yang ditawarkan perusahaan dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. Selain itu pula, perusahaan dapat mengetahui pelanggan yang potensial sekaligus juga mungkin pesaing potensial untuk produk yang sejenis. Hal tersebut dapat dicapai dengan evaluasi atas pasar sasaran dan pasar potensial, kedua survei atau perilaku atas perilaku konsumen dan berbagai faktor yang terkait dengan konsumen, dan yang terakhir, melakukan evaluasi atas strategi pemasaran dan bauran pemasaran yang dilakukan. Pengawasan di bagian produksi atau operasi. Secara garis besar,
Griffin tahun 2000 menggambarkan bahwa manajemen operasi atau produksi adalah kegiatan yang menyangkut dari mulai bagaimana rencana produksi dirumuskan hingga produk akhir yang dihasilkan sampai ke tangan konsumen. Kegiatan yang menyangkut rencana produksi pun tidak hanya bagaimana barang atau jasa dihasilkan dari sebuah sistem produksi tertentu, akan tetapi dari mulai penentuan lokasi, kegiatan perusahaan atau plan location, desain lokasi perusahaan atau plan layout, penjadwalan kegiatan produksi atau production schedule, dari mulai pembelian faktor input hingga output produksi dihasilkan, bahkan hingga ke pengiriman barang ke lokasi-lokasi di mana pelanggan akan mendapatkan produk yang diinginkannya. Materi yang terakhir terdapat mempertahankan fungsi pengawasan. Secara garis besar, Dessler tahun 2004 mengemukakan bahwa terdapat dua pendekatan dalam mempertahankan fungsi pengawasan atau maintaining control and function. Kedua pendekatan tersebut terdiri dari sistem pengawasan tradisional atau traditional control system dan sistem pengawasan yang berdasarkan komitmen atau commitment based control system. Baiklah, kita langsung masuk ke sistem pengawasan tradisional atau traditional control system. Sistem pengawasan ini merupakan upaya atau sistem untuk mempertahankan fungsi pengawasan melalui prosedur dan kegiatan yang melibatkan penentuan standar dan berbagai upaya untuk mencapai standar tersebut. Jika standar dapat tercapai, maka kinerja tercapai dengan baik. Sebaliknya, jika standar tidak tercapai, maka kinerja dianggap tidak tercapai dengan baik. Dan yang kedua, terdapat sistem pengawasan yang berdasarkan komitmen atau commitment based control system. Berbeda dengan pendekatan tradisional, dalam sistem pengawasan, pendekatan yang berdasarkan komitmen lebih menekankan fungsi pengawasan di sisi internal daripada eksternal. Sehubungan dengan hal tersebut, fungsi pengawasan yang berdasarkan komitmen mendasarkan sistem pengawasan kepada kesadaran dari setiap individu atau pekerja akan apa yang terbaik yang seharusnya ditunjukkan oleh mereka dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Pengawasan lebih ditekankan oleh faktor internal dari setiap individu pekerja. Introspeksi diri dalam hal ini lebih dominan dalam menjalankan fungsi pengawasan daripada pengawasan eksternal. Sekian video pembelajaran yang dapat kelompok 3 sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun ucapan selama video pembelajaran ini berlangsung, kami dari pihak kelompok 3 meminta maaf. Dan jika teman-teman menyukai video pembelajaran ini, kami minta pertolongannya untuk men-share dan men-like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya, teman-teman.